A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurum maqsuratun fil khiyam. Shadaqallahul azim. Quran surat Ar-Rahman ayat ke-72. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar kali ini yang merupakan bab ke-45, di mana kali ini membahas mengenai bidadari. Diriwayatkan dari baginda Rasul Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan wajah bidadari dari 4 warna, yakni ada yang berwarna putih, hijau, kuning, dan merah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tubuhnya dari za'faran, misik, ambar, dan kafur, yang tentunya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara rambut bidadari terbuat dari sutra yang halus, mulai dari jari-jari kakinya sampai ke lututnya terbuat dari za'faran dan wewangian yang bersumber dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidadari tersebut, kedua lututnya sampai payudaranya terbuat dari misik. Dari payudara sampai lehernya terbuat dari ambar, dan dari leher sampai kepalanya terbuat dari kafur surga. Seandainya bidadari tersebut meludah sekali saja ke dunia ini, maka jadilah semua air di dunia ini akan berbau harum seperti bau kasturi. Dan di dadanya sang bidadari tertulis nama suaminya dan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada setiap tangan dari kedua tangannya terdapat 10 gelang dari emas, sedangkan pada jari-jarinya terdapat 10 cincin, dan pada kedua kakinya terdapat 10 binggal. Apa itu binggal? Yakni gelang kaki, dan gelang kaki tersebut terbuat dari jauhar ataupun permata dan mutiara yang dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari. Dikatakan kepadanya, namanya adalah hurun ain. Ainah, ia diciptakan dari 4 unsur, yakni dari misik ataupun kasturi, yang kedua dari kafur, ketiga dari ambar, dan yang keempat dari za'faran. Diadoni, dibentuk tanahnya dengan air kehidupan, dan seluruh bidadari itu sangat merindukan pendamping-pendampingnya, suami-suaminya, kekasih-kekasihnya. Andai kata bidadari itu meludah sekali saja pada lautan,
maka jadilah tawar semua lautan tersebut disebabkan oleh air lidahnya sang bidadari. Dan tertulis pada tengkuk ataupun leher yang sebelah bawah di belakangnya. Apa bunyinya? Apa bunyi tulisan tersebut? Bunyi tulisan tersebut yakni, barang siapa yang suka akan dirinya seperti aku, maka beramal dengan ketaatan kepada Tuhannya. Artinya, barang siapa yang ingin seperti bidadari, artinya barang siapa yang menginginkan bidadari, maka berbuat baiklah, beramal solehlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan surga Aden, Dia memanggil malaikat Jibril alaihissalam seraya berfirman kepadanya, wahai Jibril, berangkatlah engkau ke surga Aden dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk hamba-hambaku dan wali-waliku. Maka berangkatlah malaikat Jibril alaihissalam ke surga Aden ataupun Adenin dan mengelilingi surga tersebut. Maka salah seorang bidadari dari penghuni istana-istana surga yang masih perawan dan matanya bersinar memuliakannya, lalu bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril. Maka jadi teranglah surga Aden karena terlihat giginya waktu senyum. Selanjutnya malaikat Jibril menunduk bersujud. Ia menyangka cahaya itu berasal dari nur, cahaya Tuhan yang maha mulia, nur, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sangkaannya. Maka bidadari itu memanggil malaikat Jibril, wahai makhluk yang dipercayai Allah, angkatlah kepalamu. Maka malaikat pun mengangkat kepalanya seraya memandang kepada bidadari tersebut, lalu mengucapkan, Maha suci zat yang telah menciptakan engkau. Lalu bidadari itu berkata, wahai makhluk yang dipercaya Allah, tahukah engkau untuk siapa aku diciptakan? Malaikat Jibril menjawab, tidak, aku tidak tahu untuk siapa engkau diciptakan. Lalu bidadari tersebut menjawab dan berkata, sesungguhnya aku ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang memilih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mengumbar hawa nafsunya, memilih ketaatan kepada Allah daripada maksiat, melaksanakan larangan-larangan Allah. Maka berdasarkan apa yang dijelaskan di atas, apa yang dijelaskan tersebut, yang telah dijelaskan tersebut, maka telah datang dalam suatu hadis, sesungguhnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku lihat dalam surga malaikat-malaikat yang sedang membangun istana-istana, yang sedang membangun gedung-gedung, bangunan-bangunan yang bahannya dari batu bata, dari perak dan emas. Maka mereka terus membangun dan membangun. Ketika mereka berhenti untuk membangun istana-istana tersebut, aku bertanya kepada mereka,
kenapa kalian berhenti membangun? Lalu mereka menjawab, kami berhenti karena benar-benar telah habis perbekalan, telah habis bahan untuk kami. Lalu aku bertanya, sabda Rasul, apa perbekalan kalian semua? Para malaikat menjawab, perbekalan kami, bahan-bahan untuk kami untuk membangun istana-istana surga di surga ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang mempunyai istana ini adalah orang-orang yang berzikir, istiqomah, terus-menerus tetap di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu berhenti berzikir kepada Allah, maka kami berhenti dari membangun istana tersebut, kata sang para malaikat Allah yang menciptakan istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan diterangkan dalam sebuah hadis, tidak ada bagi orang hamba yang berpuasa di bulan Ramadan kecuali Allah menikahkan dia dengan seorang istri dari bidadari yang sangat cantik jelita, cantik menawan, dalam suatu tanda ataupun khimah dari intan yang putih yang terukir indah di dalam surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rahman ayat ke-72, hurum maqsuratun fil khiyam, bidadari yang jelita, putih, bersih, dipingit dalam rumah. Maksudnya bidadari yang terpelihara, yang terjaga dan tertutup dalam tenda atau khimah di dalam istananya, di dalam surganya Allah. Dan di setiap bidadari itu memakai 70 pakaian. Setiap seorang lelaki itu disediakan 70 ranjang yang terbuat dari yakut merah di dalam surganya Allah. Nah, pada setiap ranjang terdapat kasur, dan setiap kasur terdapat seorang bidadari yang siap melayani kapanpun kita siap untuk melakukan hubungan badan dengannya. Setiap bidadari mempunyai 1000 pelayan yang membawa, setiap pelayan membawa piring-piring dari emas. Lalu di dalam piring-piring itu ada makanan-makanan yang lebih lezat, lebih enak dari makanan-makanan yang ada di dunia ini. Lalu makanlah sang bidadari dengan suaminya. Semua ini diperuntukkan bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan perhitungan. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah berupa bidadari di dalam surga. Selain amalan yang telah dilakukan pada bulan Ramadan, yakni amalan-amalan amal soleh, amal baik yang merupakan ibadah yang ia lakukan di dunia, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairi mahdoh. Inilah kajian kitab Daqaiqul Akhbar bab ke-45 mengenai bidadari. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi renungan, memberi barakah dan manfaat, dan bisa kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.